Puji nama Tuhan. Pagi ini kita berterima kasih mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena cinta kasih Tuhan. Setiap jemaat Tuhan GPDO Baja bisa berkumpul di tempat ini. Menaikkan pujian penyembahan, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan hidupmu. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Hanya Dia yang layak kami sembah. Hanya Dia yang layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Sama-sama katakan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Undang jemaat sekalian untuk bangkit bersama-sama katakan. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah. Terima kasih Yesus, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Bapa Terima kasih mulia. Yesus Tuhan. Seumur hidupku ku mau. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Engkau ku sembah, Kau yang terindah Tuhan. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidup. Sekali lagi dengan ucapan syukur sama-sama katakan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah.
seumur hidupku ku mau Seumur hidupku Tuhan Yesus, seumur hidupku ku mau seumur hidupku, ku mau menyembahmu. seumur hidup kami menyembah Yesus, menyembah Yesus. Pagi ini kami mau agungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. We worship you Lord, we worship you Lord. Dengan segenap hati kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau perisai kami. Kami bersorak. Pagi ini kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan di hari Paskah ini Tuhan, kami mendapatkan damai sejahtera. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan. Buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Buat setiap yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya apa yang Tuhan berikan kami tidak dapat di luar sana. Tapi kami percaya di dalam Kristus kami menemukan itu. Kami percaya Engkau Tuhan, pagi ini kami memberikan hidup kami, jiwa kami, tubuh kami untuk memuliakan nama-Mu. Untuk menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Biar Tuhan mengurapi kami. Setiap kami yang hadir, pelayan-Mu yang ada, kami memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Setiap jemaat yang dalam perjalanan Tuhan tibakan tempat ini, bersama-sama kami memuji Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, kami serahkan hanya di dalam tangan Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap melompat bagi Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sama-sama kita mau masuk dalam gerbangnya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, dengan nyanyian syukur, hadirannya khusyuk. sama-sama katakan, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Senang jemaat untuk bangkit berdiri sama-sama kita mengatakan pujian ini. Haleluya. Kami mau masuk dalam gerbangnya Tuhan. Sama-sama katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya khusyuk. sama-sama katakan, sebab Tuhan, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. sekali lagi kau katakan, sebab Tuhan, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan terima kasih Dia Yesus baik, Tuhan,
dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Berterima kasih buat kebaikan-Mu. Sebab Tuhan Dia baik, selamanya Dia baik, selamanya Dia baik. Sama-sama katakan. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. 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 Amin. Haleluya. Kami percaya Engkau Yesus. Sama-sama katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi sama-sama katakan. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi Sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama lompat bagi Tuhan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, Nyatakan kebesarannya. nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, ku kan bangkit bersama-Mu Tuhan. Dengan sukacita sama-sama katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat Sama-sama katakan. pemenang. Bukan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, Nyatakan kebesarannya. nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Sama-sama katakan. Raja. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami percaya kami lebih dari pemenang. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi sama-sama katakan. Kita Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Ibaratkanlah panji Yesus Raja. Yesus Raja sudah. Haleluya. Oh, oh. Haleluya.
bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan, Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. haleluya. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi sama-sama katakan Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu dan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami mau pandang kemuliaan-Mu. Kami mau pandang kebangkitan-Mu. Terima kasih buat karya yang terbaik yang pernah ada dalam hidup kami. Kami percaya kebangkitan-Mu membuat kami lebih dari pemenang. Kebangkitan-Mu menguatkan setiap kehidupan kami. Setiap hati kami Tuhan, ini setiap hidup kami. Kami mau masuk lebih dalam hadirat. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Pandang kemuliaan-Mu. We worship you Lord, we worship you Lord. Kepandang kemuliaan-Mu, Imam besar mahagung. Engkaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban
Tuhan bagiku. Maka jiwaku menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Oh, kami menyembah Engkau Tuhan. Saudara jemaat sekalian, tukut bangkit beri sama-sama katakan, Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha-Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Terima kasih Yesus Tuhan. Sujud di depan tatamu, Takluk seluruh hidupku, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Yesus Tuhan. Kristus Tuhan. Tiada satupun, Tiada satupun yang luput dari karya kasih yang mulia, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. hormat kemuliaan. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, Engkau Tuhan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan bermenang, Yesus Kristus, Raja mulia, Raja mulia dan luhur, berkorban bagi. maka jiwaku memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus, Yesus Kristus, kekal sempurna, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah sekali lagi sama-sama katakan, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan bermenang, Yesus Kristus. Hanya Engkau yang kami sembah, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. maka jiwaku Tuhan, sama-sama katakan, Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus, kekal mulia, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah Yesus Kristus karya-Mu. Tuhan, sama-sama katakan, Yesus Kristus Tuhan. Oh, Yesus Kristus Tuhan, sama-sama katakan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Oh, kami menyembah Engkau, kami menyembah Yesus, Yesus. Mari angkat suaramu, terima kasih Yesus Tuhan. Oh, kami menyembah Engkau, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu Yesus. Semua karena anugerah-Mu yang besar Tuhan.
Semua karena kebaikan-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kami mau serukan Yesus, Yesus. Anugerah-Mu nyata bagi kami Tuhan, anugerah-Mu nyata bagi kami. Mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. We worship You Lord, we worship You Lord, we worship You Lord, we worship You. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Raja mulia, Raja mulia. Tidak pernah kami temukan kasih seperti-Mu. Anugerah sabatimu. We worship You Lord, we worship You Lord. Biar anugerah-Mu kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, Yesus. Biar anugerah-Mu kami rasakan Tuhan. Biar anugerah-Mu kami rasakan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sing it one more time. Amazing grace. Amazing grace. Amazing grace. How sweet. We worship You, Lord. We worship You, Lord. That's it. Oh, grace like me. Oh, I was lost, but now I'm found. Was blind, but now. Sekali lagi sama-sama katakan. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya anugerah-Mu besar bagi kami. Kami percaya anugerah-Mu yang paling terbaik bagi kami. Itu yang kami rasakan, itu yang kami terima. Terima kasih buat sukacita Paskah yang Kau berikan bagi setiap hati kami. Biar kami pulang membawa berkat. Pagi hari ini Tuhan, kami akan masuk lebih dalam hadirat-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, biar kami duduk diam mendengar firman-Mu. Setiap kebenaran yang kami terima menjadi berkat bagi kami. Hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami mendengar firman-Mu, kami memberikan kepan persembahan. Kau yang menilik setiap hati kami, besar kecil yang kami berikan, kami mau kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memberi, kami siap mendengarkan firman. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali, yang bertugas saya persilakan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Amazing grace, how
blind, but now sama-sama katakan amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, I was lost, but now I'm found. Was blind, but now Sekali lagi sama-sama katakan amazing grace, amazing grace, how sweet senang Bapak Gembala untuk maju ke the depan. sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost. I was lost, But now I'm found. Was blind, but now I see. beri pujian buat Tuhan kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang besar. Silakan kembali ke tempat para pelayan Tuhan. Seorang pendosa besar, seorang pelaut, ketika dia dijamah Tuhan, dia menemukan dirinya sudah terhilang. Tapi oleh amazing grace, oleh anugerah yang dahsyat, dia ditemukan, saudara. Dulu aku hilang, sekarang aku temukan. Dulu aku buta, sekarang aku sudah melihat. Karena kemurahan Tuhan. Salam Paskah buat kita semua dan siapkan hati untuk membawa pulang berkat Paskah hari ini. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Allah kita yang ajaib. Haleluya. Markus pasal 16 ayat yang pertama. Markus 16 ayat yang pertama. Kita mau bicara tentang kebangkitan Yesus hari ini. Sehubungan dengan hari inilah hari peringatan kebangkitan Isa Al-Mesih. Markus 16 ayat 1 mulai. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat. Hari Sabat sudah lewat. Berarti hari ini yang diceritakan adalah hari setelah Sabat, yaitu hari Minggu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome, semuanya perempuan, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini sebuah keadaan yang bagi saya sesuatu yang tidak masuk akal. Di mana letak ketidak masuk akalannya? Ada di sini. Wanita-wanita ini mempersiapkan rempah-rempah atau wangi-wangian dan maksudnya untuk pergi meminyaki Yesus di hari setelah Sabat, di hari Minggu. Dan pagi-pagi itu, pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur dengan maksud meminyaki kaki Yesus. Pertanyaannya, meminyaki Yesus. Pertanyaannya adalah apa bisa? Yesus sudah di dalam kubur, Yesus dikubur dan ditutupin batu. Jadi itu sesuatu yang mustahil, saudara. Yang tidak mungkin dilakukan. Kita melihat beberapa alasan ketidakmungkinan perempuan-perempuan ini untuk meminyaki Yesus, merempah-rempahi mayat Yesus. Kita ke Lukas pasal 23 ayat 50
sampai 56. Lukas 23 ayat 50 sampai 56. Oke. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Matius bilang Yusuf Arimatea ini adalah orang yang sangat kaya. Sudah kaya, seorang anggota majelis besar, baik pula, lagi hidupnya benar. Haleluya. Saudara mau jadi seperti Yusuf ini? Saya baru namanya yang sama. Belum seperti dia, saudara. Oke? Dalam hal punya jabatan majelis besar. Ya, saya cuma majelis biasa, saudara. Ayat 51. Perhatikan, ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Jadi dia pengikut Kristus. Seorang imam pengikut Kristus, seorang anggota majelis, tapi seorang pengikut Kristus. Majelis yang lain membunuh Tuhan, tapi dia ikut Tuhan. Ayat 52, perhatikan baik. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. 53, cepat. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali dalam bukit batu di mana belum pernah dibaringkannya. Kalau kitab Yohanes, di sana ada satu orang yang ikut terlibat dalam mempersiapkan mayat Yesus, yaitu Nikodemus. Nikodemus adalah seorang imam yang pernah datang kepada Tuhan pada waktu malam dan pernah bercerita tentang apa sih, bagaimana sih orang diselamatkan. Dan Yesus bilang jikalau orang gak dilahirkan kembali, ia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Tapi Nikodemus dengan nalar manusia bilang, mana mungkin orang sudah tua bisa dilahirkan kembali. Tapi Tuhan Yesus bilang harus dilahirkan di dalam air dan di dalam roh, saudara. Nah, Nikodemus ini percaya kepada Yesus. Dia bersama-sama dengan Yusuf orang Arimatea ini mempersiapkan itu. Cuman Lukas tidak menulis itu. Ayat 54, perhatikan. 54. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Berarti itu hari Jumat. Kalau Tuhan Yesus mati kemarin peringatannya hari Jumat. Jam 3 dia mati, ada persiapan jam 5 dia dikubur. Malamnya menurut hitungan waktu pergantian orang Yahudi jam 6 itu sudah mulai masuk Sabat. Haleluya. Masuk Sabat. Jadi itu terakhir seseorang mau bekerja. Ayat 55. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea. Perempuan mana itu? Perempuan yang tadi. Ikut serta dan melihat mereka. Dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Ayat 56, perhatikan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah. Jadi perempuan-perempuan ini juga menyiapkan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi ada aturan kenapa wanita-wanita ini tidak dapat memberikan rempah-rempah dan minyak mereka siapkan. Karena mereka terlambat. Mereka sudah menjelang Sabat baru mereka bisa siapkan. Dan aturan Sabat adalah hari Sabat orang harus beristirahat dan tidak boleh bekerja. Mereka melakukannya di hari apa? Kita ke ayat pokok. Di hari Minggu. Hari setelah Sabat. Apakah itu masih mungkin? Tidak mungkin. Karena kubur Yesus pertama sudah ditutup sama batu. Haleluya. Dia ditutup sama batu. Kedua, apa yang kita pernah tahu dari cerita penguburan Tuhan? Bahwa orang-orang mengajukan kepada Pilatus, kepada penguasa pada waktu itu, supaya kubur Tuhan Yesus dijaga oleh prajurit-prajurit. Berlapis. Haleluya. Karena konon katanya dia bilang dia mau bangkit pada hari ketiga. Lalu kemudian supaya resmi kubur ini gak diganggu-gugat. Kubur ini dimetrai, disegel saudara. Dan tidak ada boleh satu orang pun yang bisa merusak itu. Jadi bagaimana mungkin perempuan-perempuan ini dapat membawa membawa apa? Rempah-rempah, membawa minyak untuk mengurapi Tuhan. Untuk meminyaki mayat Yesus. Sudah tidak mungkin. Tapi pertanyaannya adalah kenapa mereka masih mau di pagi-pagi buta itu untuk pergi dan mengurapi mayat Yesus. Halo? Pernah nggak terpikir dari kita saudara, untuk apa wanita-wanita ini?
Tapi kita mau belajar dan menangkap pengertian rohani di sini. Buat saya dan saudara sebagai wanita-wanita gereja akhir zaman. Yang bagaimana kita mengiring Tuhan Yesus yang sebenarnya. Bagaimana kita sebenarnya ikut Tuhan yang benar, saudara. Kita belajar dari mereka. Mereka wanita-wanita. Pertanyaan pertama saya adalah, di mana para lelaki pada waktu itu? 3 hari lalu. Mulai dari peristiwa Getsemani. Yang saya khotbah Kamis malam di tempat ini. Terakhir Petrus beraksi dengan memotong telinga Maltus, seorang imam yang ikut menangkap bersama-sama Yudas, menangkap Yesus. Itu action terakhir. Kemudian hari itu mereka lari tunggang langgang. Mereka tidak berani mendekati Yesus atau menunjukkan muka. Itu berarti mereka penakut. Tapi coba saudara baca, sampai di saat salib Yesus berdiri, Alkitab pernah mencatat dan di bawah kaki Yesus berdiri Maria Magdalena, Maria istri Klopas dan Salome. Berdiri dekat salib Yesus. Orang pada lari, mereka tidak pernah lari. Perempuan-perempuan ini mendampingi Yesus sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Bahkan sampai dia dikubur, wanita-wanita ini tidak pernah mundur untuk iring Tuhan. Bagaimana iman kita? Wanita-wanita yang gak pernah gelar, yang tidak punya gelar rasul. Tapi mereka setia iring Tuhan. Amin. Aduh. Untung ini wanita artinya gereja. Akhir zaman. Maka kita sebut kita semua ini adalah wanita. Cuma apakah biasanya lebih setia itu wanita atau laki-laki, saudara ya? Ini kalau dihitung mungkin wanita paling banyak, saudara. Kalau coba saya ingat doa terakhir tadi malam, prianya cuma 4 orang, saudara. Pria. Wanita gak usah disebut, banyak, sisanya wanita semua, saudara. Terkecuali anak muda ya, 4 orang bapak-bapak. Apakah di surga paling banyak wanita? Maka bapak-bapak harus banyak berdoa. Supaya ikut sama ibunya masuk surga. Haleluya. Oke. Itu pertama. Yang kedua. Lalu kenapa mereka berlelah-lelah? Kenapa capek-capek mengeluarkan duit? Sekalipun tidak sebanyak yang Yusuf keluarkan dan Nikodemus keluarkan karena mereka orang-orang kaya. Mereka kenapa harus pagi-pagi datang dengan maksud meminyaki mayat Yesus? Sebenarnya itu tidak mungkin terjadi. Tapi ini pembelajaran bagi kita. Saudara, wanita-wanita ini menunjukkan apa? Kecintaan, kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Mereka nggak mau mundur sekalipun Yesus terbaring kaku dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mengiring Tuhan adalah begini. Kalau engkau mau iring Tuhan, jangan berharap Tuhan berbuat apa-apa kepada saudara. Tapi engkau harus berbuat sesuatu bagi Tuhanmu. Karena ada satu waktu Tuhan tidak pernah berbuat buat saudara. Saudara sudah berdoa minta anakmu sembuh, Tuhan gak pernah berbuat apa-apa bagi saudara. Amin. Saudara berdoa minta keluargamu dipulihkan. Sampai hari ini keluargamu belum dipulihkan. Usahamu yang kau gumuli bertahun-tahun gak dipulihkan. Tuhan seperti mati. Tuhan seperti gak bisa berbuat apa-apa. Tapi jadilah gereja seperti wanita-wanita ini. Yang tetap mempersiapkan korban persembahan buat Tuhan. Karena Kristen itu adalah apa yang engkau bisa buat bagi Allah. Gitu bukan? Orang Kristen itu gak tahu malu kalau dia tanya apa yang Tuhan mau buat bagi saya. Gak tahu malu dia, saudara. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan sudah lebih dulu berbuat bagi kita. Alkitab bilang bukan kamu yang mengasihi aku yang mengasihi kamu. Haleluya. Maka iring Tuhanlah berdasarkan cinta kepada Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang Tuhan bisa buat sama kita. Maka tidak ada orang yang berani mundur waktu dia lihat Tuhannya seperti mati dan ditutupin batu pula, saudara. Nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara percaya Tuhan lebih menilai hatimu daripada rempah-rempahmu. Perhatikan ini. Tuhan lebih menilai hatimu daripada apa? Rempah-rempahmu. Tuhan yang hidup ketika rempah-rempahmu gak sampai kepada Tuhan. Tapi hatimu yang mencintai dia sampai ke hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Gitu jadi orang Kristen, belajar sama Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome ini. Saudara, mereka itu orang-orang dulu pelacur. Di antaranya
yang hanya mengalami jamahan Tuhan. Lalu mereka terpikat sungguh dengan Tuhan dan mereka gak pernah mundur sekalipun. Ada peristiwa akbar di Golgota, peristiwa pembunuhan keji, tapi mereka gak pernah takut. Mereka mengiring Tuhan. Iring Tuhanlah, tunjukkan cintamu dan kasihmu yang tulus kepada Tuhan. Waktu 10 hukum Taurat diberi, di perjanjian baru ada seorang kaya yang bertanya sama Yesus, apakah yang aku harus berbuat? Tuhan bilang, aku memberitahukan kepadamu satu hukum yang baru, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasihi dia dan kasihilah sesamamu manusia. Itu hukum terbaru yang Tuhan beritahu. Gimana kita mengiring Tuhan? Bagaimana kita melayani Tuhan? Tuhan gak butuh gelar rasul-rasul. Tuhan butuh hatimu yang setia sama Tuhan. Amin. Jadi saya yang punya gelar pendeta sedang berjuang melawan saudara. Supaya saudara yang gak punya gelar jangan sampai ngalahin punya gelar pendeta. Saudara. Mari kita bangun hati kita mengiring Tuhan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Ayat 4. Ayat 3 sekarang ya. Tadi kita baca ayat pokok dulu. Ayat 3. Oke. Haleluya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Masih juga keluar pertanyaan ini dari mulut wanita ini. Wanita-wanita ini. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Padahal mereka tahu tidak mungkin secara manusia, benar? Tidak mungkin loh. Ada pasukan yang berjaga. Dimeterai itu batu, saudara. Sudah gak dimeterai, gak ada pasukan. Batu itu kalau hanya wanita ini yang mendorong. Tidak mungkin didorong tuh batu itu. Karena ayat 4 bilang batu itu sangat besar. Saudara. Makanya saudara kalau ingin tahu, pergilah ke Israel ya. Haleluya. Lihat itu kubur Tuhan. Dan karena saya juga belum lihat, kalau pergi ajak saya biar saya bisa juga ikut lihat sama saudara. Puji Tuhan, ada berapa orang bilang amin, itu akan mempersiapkannya buat saya. Saudara gak usah siapkan, ikut tur saya aja, saya sudah jadi guide di tur itu saudara. Haleluya, jadi guide, jadi pembimbing rohani saudara. Oke, mari kita lihat ketika ada pertanyaan ayat 3. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari kubur? Dari pintu kubur? Oke, mari kita membaca ayat ini. Kalau mungkin ada bahasa di hati saudara, sesuatu yang tidak mungkin, tapi masih berkata, masih boleh gak? Padahal engkau sudah lihat faktanya gak mungkin. Tapi percayalah engkau punya Tuhan yang hebat yang memungkinkan harapan saudara terkabul. Sementara dunia nggak bisa menjamin itu untuk mungkin dapat terbuka bagi saudara. Mari kita baca ayat Matius pasal 28. Kenapa batu itu terguling? Haleluya. 28 ayat 1 sampai 4. Matius 28 ayat 1 sampai 4. Setelah hari Sabat lewat, sama ya. Menjelang menyingsingnya fajar. Pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ini Maria ibu Yakobus tentunya. Menengok kubur itu, ayat 2. Maka terjadilah apa? Gempa bumi yang apa? Gempa bumi yang apa? Hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Jadi peristiwa di Golgota yang saya bilang hari Jumat kemarin, ada terjadi gelap gulita dan gempa bumi yang membuat tirai di Bait Allah terbuka, kubur-kubur terbelah, gempa bumi yang dahsyat. Ternyata pada saat kebangkitan ada gempa bumi yang tidak kalah hebatnya kata Alkitab, yang membuat apa? Itu batu terguling. Seorang malaikat turun di sana, mensahkan
membersihkan kubur itu harus dibuka. Kubur itu harus dibuka, batunya diguling. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dengar baik. Ada masalah apa yang menurut saudara paling besar yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Tuhan? Engkau punya sesuatu yang gak kesampaian. Aku mau memberkati, aku mau mengurapi, aku mau meminyaki Yesus. Tapi tidak mungkin, ada batu besar, ada pengawal. Tuhan sanggup mengerjakannya bagi saudara. Saudara gak pikirkan bahwa dia bisa buat gempa bumi yang besar hanya untuk menggolek batu itu, mengguling batu itu. Dia bisa bikin gempa bumi dan bahkan mengutus satu malaikat supaya sah bahwa batu itu terguling bukan karena gempa bumi, tapi disahkan dengan kehadiran malaikat di sana bahwa itu pekerjaan Tuhan di sana. Haleluya. Jadi jawaban kita adalah begini, kalau engkau iring Tuhan dengan setia, engkau memberi hatimu dengan sungguh-sungguh. Engkau gak peduli Tuhanmu belum menjawab doamu karena dia terbaring kaku seperti mayat. Tapi engkau terus datang kepada dia di pagi-pagi buta, saudara. Untuk Tuhan, saya percaya Tuhan punya jalan keluar dari setiap kerinduan-kerinduan saudara. Haleluya. Mungkin yang menghalangi saudara batu yang besar. Tapi lihat, ada malaikat turun. Bahkan dikatakan dia duduk di atasnya. Artinya masalahmu bukan persoalan saudara. Tapi masalahmu adalah persoalan Tuhan. Tuhan bilang gak usah lu mikirin persoalanmu. Aku utus para malaikat menyelesaikan masalahmu. Dan engkau hanya mempersiapkan hatimu. Lebih hari, lebih cinta Tuhan. Lebih hari, lebih setia sama Tuhan. Lebih hari, lebih punya hati memberikan pelayanan kepada Tuhan. Memberi rempah-rempah bagi Tuhan. Itu yang terpenting saudara. Tapi karena apa? Karena ada banyak orang lebih sibuk memikirkan masalahnya daripada sibuk memikirkan apa yang bisa buat bagi Tuhan supaya Tuhan disenangkan. Amin. Ini pesan-pesan Paskah buat kita. Pesan-pesan Paskah buat kita. Engkau tidak punya Tuhan yang mati. Engkau punya Tuhan dan dia bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Dia memang Tuhan yang dari sana dan mengajarkan keselamatan terhadap kita yang mau percaya kepada dia. Haleluya. Ya, ayat selanjutnya. Ayat ke-4. Lihat. Ayat 3 tadi belum? Malaikat itu begini katanya. Wajahnya bagaikan kilat. Wow. Dan pakaiannya putih bagaikan salju. 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Apa yang diragukan? Karena ada batu dan ada penjaga, Alkitab telah jawab. Penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Bukan cuma ketakutan, tapi Alkitab bilang begini. Dan menjadi seperti orang-orang mati. Haleluya. Haleluya. Nggak ada yang ditakutkan. Tuhan kita yang mati bisa membuat yang hidup jadi mati. Dan dia yang kelihatan mati akan hidup membela hidup kita. Amin saudara. Penjaga-penjaga ketakutan dan koit, saudara. Ayat 5. Masih ada ayat 5? Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kau mencari Yesus yang disalibkan itu. Oke, jadi itu batu. Alasannya Allah yang membuat batu itu terguling. Apakah dengan tidak mengguling batu itu Tuhan Yesus bisa keluar? Itu pertanyaannya. Kalau Tuhan enggak buka kuburnya, Yesus bisa keluar enggak? Bisa. Apa yang Yesus enggak bisa buat? Apalagi dalam wujud dia setelah bangkit. Dia meninggalkan tubuh manusianya, tubuh manusia dalam Yesus itu tinggal dalam kubur dan dia bangkit sebagai Allah yang 100% dengan memakai tubuh kemuliaan. Haleluya. Dan tubuh kemuliaan ini nggak dapat dibendung oleh sesuatu benda apapun. Karena ketika murid-muridnya ada di satu ruangan berkumpul, Tuhan datang mengejar Thomas yang nggak percaya di ruangan itu. Mereka kaget Yesus sudah di dalam situ. Karena dia bisa masuk. Dengan kata Alkitab, pintu semua terkunci karena mereka sedang ketakutan. Karena takut dikejar para orang Romawi. Ditangkap untuk dibunuh.
Yesus masuk. Jadi hal yang sama seharusnya Yesus bisa buat. Ketika batu ditutup, dia bisa keluar lewat batu, saudara. Haleluya. Apa Yesus nggak bisa buat? Tapi kenapa Allah pikir penting untuk diguling tuh batu? Karena Tuhan mau seluruh dunia, seluruh mata dunia harus melihat sampai ke dalam kubur itu. Bahwa Yesus kita itu bangkit dan kubur itu kosong. Kalau kubur itu nggak dibuka, orang masih bisa berspekulasi. Dia masih di sana, mayatnya masih di sana. Tapi Tuhan buka supaya secara lahiriah orang memandang kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dan dia bukan dari bumi, dia dari surga. Allah kita yang hidup, yang bangkit naik ke surga. Haleluya. Itu makna kenapa Tuhan mengguling batu itu. Jadi jangan saudara lemah iring Tuhan. Setiap persoalanmu Tuhan Yesus selalu mengatasi. Amin saudara. Kita ke ayat pokok. Sekarang ayat berapa? Ayat 5. Saya baca ayat 5 ini sampai 7. Perhatikan baik. Sekarang tentang malaikat yang ada di situ. Lalu mereka masuk ke dalam kubur. Dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ketika kubur dibuka, batu digulingkan, mereka coba berani masuk ke dalam melihat. Memastikan dengan mata mereka jasad Tuhan bagaimana. Tapi sudah nggak ada. Di sebelah kanan kepala di mana Tuhan dibaringkan, ada seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Tadi kita baca versi Lukas, dia pakai jubah putih seperti salju, wajahnya bercahaya, saudara ya. Jubah putih duduk sebelah kanan, mereka pun sangat terkejut. Ayat 5, ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, siapa yang berkata kepada dia, kepada mereka, kepada wanita ini? Malaikat. Orang muda itu, begini katanya, jangan takut. Seperti biasanya hal-hal baru, hal menakjubkan, hal hebat selalu dimulai dengan jangan takut. Ketika hal ajaib Yesus mau lahir di dunia ini, saudara, dia ngomong jangan takut Maria. Ketika hal-hal yang gak masuk akal mau terjadi, selalu Tuhan mulai katakan jangan takut. Haleluya. Saudara, kalau engkau menerima firman yang kemudian saudara pikir, aduh ini gak mungkin saya lakukan. Tapi Tuhan mau bilang jangan takut. Kalau engkau lakukan kau lihat mujizat. Haleluya. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang apa? Nazaret. Tahu gak yang di atas kepala Yesus apa? Apa? INRI. Apa arti INRI itu? Ya, Yesus Nazarenus Rex Iodea. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ya. Malaikat bilang, kamu mencari Yesus orang Nazaret itu, koma, Nazaret, koma, yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Kalau saya belajar bahasa Indonesia, kalimat yang dipesankan, inti pesan dari kalimat ini untuk perempuan-perempuan ini dari malaikat adalah orang Nazaret yang disalibkan. Bukan yang telah bangkit, bukan. Oh, kamu mencari orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia sudah bangkit. Gitu bukan? Jadi penekanan berita tentang kebangkitan intinya adalah tentang penyaliban. Makanya Paskah dan Jumat Agung gak boleh dipisah, gak boleh. Berita Paskah yang pertama dari mulut malaikat, bukan dari pendeta besar. Dari mulut malaikat adalah jangan takut, Yesus Nazaret itu yang disalibkan. Tuhan bilang untuk apa? Begini, sia-sialah imanmu kalau Yesus kita nggak dibangkitkan. Benar kan ada Alkitab? Sia-sialah iman percayamu kalau Yesus gak dibangkitkan. Biar dia mati di kayu salib, tapi kalau dia gak dibangkitkan sia-sia. Sebaliknya, tidak mungkin ada penguburan tanpa proses kematian. Karena kematian pengampunan dosa harus terjadi di Kalvari dalam bentuk salib.
Amin. Jadi berita Paskah adalah orang Nazaret yang disalibkan itu. Mari kita lihat perbandingannya. Kenapa bukan orang Yesus yang sudah bangkit itu? Tapi ditekankan yang salib. Gini, semua orang boleh punya pengalaman bangkit seperti Yesus bangkit. Iya kan? Enggak percaya saudara. Saudara mau dibangkitkan. Tuhan bilang kan dia patron dari kebangkitan orang-orang benar. Sebagaimana dia dibangkitkan, begitulah orang percaya kepada Tuhan. Pada saatnya dia dibangkitkan, sama seperti Tuhan dibangkitkan. Yesus datang sama Marta dan Maria karena Lazarus mati, bukan? Waktu saya khotbah beberapa minggu lalu sini. Marta bilang apa? Tuhan, betul dia akan bangkit, tapi bangkit pada waktu orang-orang mati dibangkitkan. Dengan tubuh kemuliaan. Jadi semua punya boleh sama. Tapi tidak pernah ada satupun yang sama dalam hal kematian. Sama seperti Yesus mati. Di dunia ini, coba engkau cari orang-orang yang pernah mengalami kematian yang sama seperti Yesus mati. Saya bantu saudara menjawab. Itu orang di sebelah Yesus juga mati sama seperti Yesus mati. Mati disalib, mereka juga mati salib sama. Saudara, ini bukan persoalan bagaimana Yesus mati, tapi motif Yesus mati itu yang harus dikomandangkan. Tidak pernah ada orang mati seperti Yesus punya cara mati. Cara artinya bukan hanya cara mati disalib, tapi bagaimana dia memberikan hatinya untuk mati seperti itu. Dia mati bagi orang-orang yang gak cinta dia. Dia mati bagi orang-orang yang membunuh dia. Dia mati bagi orang-orang yang menyalibkan dia. Dia mati bagi orang yang tidak taat sama firman-Nya. Tapi dia mau mati untuk itu. Dan tidak ada orang yang mau mati seperti Yesus mati. Makanya ketika malaikat mengumandangkan tentang kebangkitan dia. Dia bilang, kamu mencari orang Nazaret yang disalibkan itu bukan? Supaya setiap orang Kristen, orang percaya yang dia taruh di hatinya adalah Yesus itu sudah mati bagi hidup dia. Supaya di letak kematian Tuhan ada pengampunan yang besar. Coba lihat ayat 7. Mari kita lihat. Ayat 7. Tetapi sekarang pergilah katakanlah kepada murid-muridnya. Dan kepada Petrus. Yesus mendahului kamu ke Galilea. Karena ada perjumpaan terakhir untuk naik ke surga. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Kita baca aja ayat 8 terakhir. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Gentar ini bukan berarti mereka penakut. Tapi mereka kaget dengan peristiwa besar. Haleluya. Kebangkitan yang besar. Takut ini bukan berarti mereka takut negatif. Tapi takut jika berita kebangkitan Tuhan itu disalahartikan. Berita Injil hari ini gak semua orang bisa terima. Amin. Karena Yesus waktu bangkit. Ketika para pengawal-pengawal sadar, siuman. Pengawal-pengawal ini pergi ke imam yang besar. Kasih tahu. Yesus bangkit. Lalu imam yang besar bilang apa? Kasih tahu apa? Kamu bersebarkan ke orang-orang bahwa mayatnya dicuri. Ini kamu kasih uang, saya kasih uang. Prajurit itu dikasih duit yang banyak. Lalu prajurit dipanggil di mahkamah agama dan tanya apakah dibangkit? Apakah Yesus itu bangkit? Enggak, diambil sama murid-muridnya. Mayatnya dicuri. Dan catatan Alkitab berkata begini. Dan sampai hari ini berita itu masih berlaku. Ya. Bukan itu persoalannya. Mereka saya pikir tuh gembira sekali Tuhan sudah bangkit. Saya terus. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan. Kalau engkau baca di Alkitab ini dengan singkat itu diberi spesies yang banyak. Karena ini satu kesimpulan sederhana yang diberikan oleh seorang dokter. Ya. Seorang penulis Alkitab, Markus maksud saya. Markus. Dengan singkat mereka sampaikan semua ini pesan kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, dengar ya. Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang apa? Yang kudus dan tak terbinasakan. Apa itu yang kudus tak terbinasakan? Yaitu tentang sama-sama keselamatan yang kekal itu. Haleluya. Jadi penginjilan tentang keselamatan yang kekal dimulai dari peristiwa kebangkitan Tuhan dan kematian Tuhan.
Paket keselamatan harus dimulai dari sini. Seorang yang mau mewartakan keselamatan harus menceritakan pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara nggak perlu jadi pendeta, tapi saudara bisa jadi alat Tuhan. Alkitab ini, Yesus menjadi perantara. Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya jadi perantara. Mereka memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan. Kalau ada orang yang kemudian tidak menerima Injil, tetap Injil bagi saya adalah berita kudus yang tak terbinasakan. Kalau ada orang yang gak mau terima firman Tuhan gak menjadi kecil karena ada orang yang gak mau terima. Saya ulang, kalau ada orang yang gak mau terima firman, terima Alkitab, terima firman Allah, firman gak menjadi berkurang nilainya, berkurang khasiatnya, berkurang kuasanya, hanya karena ada orang-orang yang tidak menerima. Bagi orang yang percaya, berita Injil, berita keselamatan yang kekal adalah berita kudus yang tak terbinasakan. Saya ulang, tangkap ini, tangkap. Saudara harus ambil bagian di dalam Paskah dengan menjadi saksinya Tuhan. Haleluya. Engkau berkali-kali mendengar Paskah Yesus mati. Mana engkau pernah ngomong gak dengan orang lain? Haleluya. Penginjilan pertama dilakukan oleh malaikat bukan di lapangan besar tentang keselamatan kepada 3 wanita. Kasih tahu ke murid-murid, kasih tahu ke saudara-saudara Yesus, dia sudah bangkit. Bangkit di sini artinya ada keselamatan yang dijamin pasti terjadi bagi orang yang percaya tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Kemudian kita menjadi alat yang seterusnya dari Tuhan. Kita apa? Kita ini perantara Tuhan untuk firman-Nya disampaikan. Setiap orang yang mau ambil bagian dalam Paskah, engkau harus berani bersaksi tentang Yesus. Saya ulang, engkau harus berani cerita tentang Yesus. Engkau udah terima banyak loh dari Tuhan. Benar? Engkau udah terima pengampunan loh. Wanita ini dulu pelacur, tapi Tuhan pulihkan, selamatkan dia. Jadi menurut dia biar Tuhannya mati gak masalah. Karena dia telah mengalami perpindahan hidup dari kebinasaan kepada kehidupan kekal. Ini Paskah 2022 dengar. Ada pesan terakhir. Engkau telah ditolong Tuhan. Batu-batu masalahmu telah disingkirkan, telah digulingkan. Penghalang-penghalangmu, pasukan-pasukan yang menghalangi niat hidup saudara dibuat Tuhan seperti mati. Supaya engkau dapat bersaksi tentang keselamatan yang kekal. Tundukkan kepala. Haleluya. Kau gak usah jadi pendeta kalau memang kau gak terpanggil untuk jadi pendeta. Tapi setiap orang percaya akan dengar firman ini. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah firman dan siapa yang percaya baptislah. Mari pelayan Tuhan datang ke depan. Buka hati saudara. Angkat imanmu hari ini. Pandang Tuhanmu. Dia bukan sesosok mayat. Sesosok bangkai yang gak bisa buat apa-apa. Dia Allah yang hidup. Bahkan dia sedang ada di tempat ini hari ini. Dia ada saat namanya disebut. Namanya kita panggil. Dia hadir bersama kita hari ini. Dan dia bisa buat mujizat yang besar. Dengar baik. Dia bisa buat mujizat yang besar. Sebelum kita nyanyi, Anda ingat dulu, ada batu-batu penghalang apa di hidup saudara? Yang perlu Tuhan singkirkan hari ini. Ada batu-batu apa yang engkau ingin itu digulingkan dari hidupmu?
Panggil nama Tuhan. Tuhan bilang, enggak masalah itu bagiku. Aku hanya mengutus malaikat saja. Dan dia akan duduk di batu masalahmu. Dia yang mengatasi masalahmu. Engkau hanya siapkan hati mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, setia kepada Tuhan. Adakah orang yang menakut-nakutimu? Dengan senjata lengkap. Dengan senjata tajam. Dengan ancaman dan sebagainya. Kalau Tuhan turun tangan, semua seperti mati. Karena Tuhan kita yang hidup. Sekarang Yesus itu sudah bangkit. Dan dia sekarang hidup di hidup kita. Dia Allah yang kekal, Bapa yang mulia. Tidak ada yang sama seperti Yesus kita. Makasih Tuhan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus. Siapa? Yesus Dia yang bangkit menjadi raja atas hidup kita. Mulia, mulia, sembah raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Mari saudara berdiri semua, kita buka hati kita. Nyanyi dari awal lagu ini dengan iman. Mulia, sembah raja mulia, sembah raja mulia. Haleluya. Bagi Yesus yang sudah bangkit, yang sudah mati buat kita. Engkaulah segala hormat dan kuasa hanya bagimu. Mulia, mulia. Oh, sembah raja mulia. Dari surga datang untuk segenap umatnya, segenap umatnya. Katakan dipuji, ditinggikan. Oh, dipuji. Terpujilah namamu Bapa di surga. Layak ditinggikan, layak diagungkan. Saudara di Paskah ini menyanyilah bagi Tuhanmu. Berikan pujianmu, pengagunganmu, penyembahanmu kepada Dia. Karena hanya ini yang Dia minta, hatimu. Hatimu adalah rempah-rempah terbaik. Mulia Engkau Tuhan, mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah mati. Dia telah dibangkitkan. Dibangkitkan jadi raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Ada yang mau dibantu doa? Datanglah ke depan, melangkahlah dengan iman. Percaya Tuhan ada bersama kita. Mungkin yang merasa hidupmu ada banyak halangan, batu-batu besar. Tuhan menolongmu, menjagamu, memeliharamu. Hormat dan muliakanlah. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Masih ada yang mau datang? Oh mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah
Tuhan menjamah hidupmu. Muliakan Tuhan. Oh haleluya. Yesus Raja. Amin, amin, amin. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Yang telah mati, yang telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Jadi katakan dengan iman, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan. Sekali lagi, jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Beri tepuk tanganmu yang meriah buat Raja di atas segala raja yang bangkit bagi saya dan saudara, bertahta di kerajaan surga dan memberkati kita dengan keselamatan yang pasti. Setiap telinga yang mendengar diberkati Tuhan. Setiap hati yang dibukakan untuk dijamah, dilawat dengan kebenaran Tuhan, diubahkan karena firman-Mu berkuasa mengubah. Setiap hati yang keras dilembutkan. Kami terharu dengan Tuhan kami yang hebat. Sekian lama kami jadi orang Kristen, sampai hari ini kami terharu tentang Tuhan kami yang dahsyat. Tentang Allah kami yang luar biasa. Tentang penebus dan juru selamat kami yang hebat. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Lawat terus kami dengan cinta-Mu. Biar iman kami terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Katakan di hati kami bahwa kami rugi kalau kami meninggalkan Yesus kami yang hidup. Rugi ninggalin Yesus yang berkuasa, yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Juru Selamat. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa sudah melawat kami untuk mengerti lebih dalam hati-Mu Tuhan. Mungkin kami orang-orang yang tidak dapat apa-apa dari pengiringan kami. Tapi itu bukan alasan kami harus mundur dari Tuhan. Kecewa dengan Tuhan. Ninggalin Tuhan. Jamah setiap hati. Karena kami ingin pulang. Sebagai pribadi yang diubahkan Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus sudah menjamah kami. Yang tidak hadir Tuhan lawat, ulurkan tangan-Mu. Sakit sembuhkan, lemah kuatkan. Bimbang tetapkan Tuhan. Malas berikan roh kerajinan Tuhan. Yang syarat dengan beban, mereka lelah melangkah Tuhan. Gairahkan mereka. Biar kembalikan roh-Mu yang menyala-nyala di hati umat Tuhan. Untuk kami bisa bersekutu di tempat ini. Mencari wajah-Mu. Mencari hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jauh dekat jalan kaki berkendaraan. Jalan pulang umat-Mu Tuhan dilindungi. Tibakan dengan selamat. Sampai di rumah masing-masing. Dan inilah doa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tetap memberkati gereja kami. Menjadi alat Tuhan. Yang mewartakan kebenaran. Dan setiap yang datang di sini mengalami kekuatan-kekuatan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Ampuni kekurangan kami dan salah kami. Kuduskan kami. Layakkan kami di hadapan Tuhan. Berkati seluruh pelayan-pelayan altar hari ini. Apapun yang kami kerjakan, sekecil apapun kami berbuat itu bagi Tuhan. Bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan Kau terus pakai kami. Jadi alat-Mu yang heran. Dan akhirnya di hadapan-Mu Bapa di surga kami dengan iman mengangkat tangan. Dan hati kami
Dengan iman kami percaya kami pulang membawa segala berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam kasih karunia Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai sekalian kita yang tetap setia, taat. Dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami berdoa, haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa baginya.